Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ada 10 menit ya sebelum saya jualan bubur ayam jam 6. Pertanyaannya, apa perlu Jokowi itu diadili seperti yang dituntut masyarakat ya, di tembok-tembok di kota Medan, Jakarta, kemudian Solo, Jogja, Malang, Surabaya. Terus kalau udah diadili, katakan terus di penjara. Emang kerusakan demokrasi bisa dipulihkan dengan cepat? Emang utang-utang yang lumpuh itu bisa dibayar? Ini kan lagi pusing nih, jatuh tempo utang yang hampir berapa itu bayarnya aja sama bunganya 800 triliun gitu. Saya nggak tahu persis ya. Emang kalau Jokowi di penjara terus dinasti politik itu langsung runtuh kan enggak ya. Terus kekeliruan politik yang dilakukan Jokowi dengan menghambur-hamburkan dana bikin IKN ya yang sampai 70 triliun dan sekarang paling ya tinggal untuk perawatan, nggak bisa untuk membangun itu dari APBN juga itu untuk tahun ini. Apakah bisa langsung ada efisiensi anggaran kalau Jokowi diadili? Semua sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur seperti bubur saya itu gitu. Terus gunanya apa diadili ya? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin seperti Soekarno itu dulu yang memenjarakan banyak orang itu ya sudah jadi sejarah. Yang menderita orang-orang yang dipenjara seperti Muchtar Lubis dipenjara sampai 10 tahun, Nasir dipenjara sampai 6 tahun. Nasir penulis pidato Bung Karno di awal-awal kemerdekaan dan temannya dipenjara juga. Kemudian kemudian kekeliruan apa lagi yang dilakukan oleh Bung Karno itu ya kan? Terlalu berpihak mendukung PKI dan kemudian PKI melakukan pemberontakan ya kan? Untuk ya semacam-macam motivasinya. Yang penting untuk merebut kekuasaan dan terjadilah perang saudara penumpasan G30S itu. 3 juta mati menurut Sarwo Edi Wibowo ya. Kasus 656667 itu. Itu karena ugal-ugalannya pemimpin politik kan. Ya, ambil keputusan-keputusan yang keliru yang dikorbankan tuh akhirnya rakyat ya. Terus kerusakan ngantri beras, ngantri apa itu zamannya Bung Karno itu rusak itu. Negara itu rusak di tangan Bung Karno di akhir ya, menjadi diktator dia ya. Terus dia diadili, nggak bisa diadili, kemudian dikurung dalam tahanan rumah oleh Soeharto ya, pejabat Soeharto, dan kemudian menjadi presiden Soeharto bulan apa itu tahun 67. Terus mati Bung Karno itu ya dalam tahanan rumah. Itulah sejarah Indonesia kita. Sekarang kita ngadili Jokowi gunanya apa? Ya, tuduhan-tuduhan begitu banyak. Ya nggak ada gunanya juga, cuman memberikan efek jerah aja untuk pemimpin berikutnya itu ya. Kalau bikin keputusan politik yang memihak kepada rakyat, jangan memihak kepada oligarki, jangan memihak kepada penguasa. Jadi kalau ada tulisan-tulisan dan di YouTube segala macam dan di podcast mengecam Ojo Lali, itu sudah lebih dari cukup ya sebagai sebuah sanksi sosial ya. Sanksi sosial. Dan Jokowi yang dikenal sebagai pembohong itu dan manusia kontradiksi, dan kemudian sudah dicap oleh organisasi OERP itu, organisasi Organized Crime and Corruption Reporting Project itu yang di Amsterdam, itu sudah menjadi sejarah dan melekat itu pada posisi politik Jokowi. Dan sekarang kita kecam terus ya presiden-presiden kita itu, terutama Jokowi. Kita blame, kita cela, kita hina karena memang keputusan-keputusannya itu betul-betul bikin rakyat itu susah kerjanya ya kan. Pabrik-pabrik tutup, korupsi merajalela. Tahun 2019 zaman pemerintahan Jokowi yang periode kedua itu kasus korupsi itu 271.
4 tahun kemudian itu meningkat 3 kali lipat menjadi 791. Dari 271 menjadi 791 menurut ICW, Indonesia Corruption Watch, dalam data yang dirilis secara resmi. Itulah ini belum Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani memantik demonstrasi di berbagai kota dan menghasilkan tokoh-tokohnya dipopor, digebukin sama polisi dan masuk penjara. Ada yang mati zaman Jokowi yang tidak melalui proses hukum itu menurut Kontras itu ada 50 orang, termasuk pembunuhan 6 orang anggota Front Laskar Front Pembela Islam ya. Itulah rejim kemarin itu brutal memang. Terus kalau kita mau adili itu ya gunanya apa? Itu menurut Anda gimana? Menurut fakta-fakta itu korupsi merajalela, kerjaan susah, ekonomi ambruk. Menurut Luhut malah bansos yang 500 triliun, bukan miliar ya, itu 250 triliun, separuhnya itu nggak tepat sasaran. Siapa yang mengkorupsi? Ya orang-orang elit itu yang punya kekuasaan itu. Masa yang nyolong itu orang yang terima bansos? Yang terima bansos itu paling ya 300.000, 600.000 beras ya. Nggak mungkin dia korupsi. Yang korupsi yang punya kekuasaan, yang punya anggaran, yang punya power itu. 250 triliun bansos uang rakyat tuh dimasukin kantong-kantong yang nggak jelas itu. Itulah ya pertanggungjawaban atau nggak ada akuntabilitas, nggak ada transparansi, nggak ada pertanggungjawaban bansos itu. Terus kita mau adili Jokowi itu. Buat apa? Terus aku mau jualan bubur. Gimana menurut Anda sebagai seorang pemuja dari Jokowi? Apakah Jokowi is the best? Ya, video ini akan saya kasih judul Jokowi is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.